PKS tegak lurus dengan musyawarah maju syuro. Yang ke-8 mengusung Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Dari penjelasan Mas Pipin ini kok saya jadi lebih 99% yakin PKS masih akan tetap di koalisi. Iya, betul. Bipolar ini terjadi akhirnya memang hanya Prabowo versus Ganjar. Artinya Anies gagal maju. Kenapa gagal maju? Ada dua, terkoreksi. Kalau ternyata dalam perkembangan elektabilitas, misal ya ini pengandaian Anies elektoralnya semakin merosot, Nasdem, Pak Surya orang yang rasional, ini bisa mengoreksi pencalonan Anies. Itu salah satu kodenya, mungkin salah satunya Bang Hanta adalah kira-kira kapan PKB datang ke PKS, mungkin itu salah satu langkah untuk selanjutnya kapan maju syuro akan dilaksanakan. Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP berpotensi bubar jika PKS mengikuti Demokrat keluar dari barisan. Secara sepihak, Nasdem memutuskan Anies Baswedan berduet dengan Muhaimin Iskandar. Apakah PKS bakal tetap menjadi bagian dari koalisi Nasdem tersebut atau akan mengambil langkah lain? Saya Yasmin Muntas mengundang Pipin Sopian, juru bicara PKS, serta Hanta Yuda dari Poltreking Indonesia. Assalamualaikum Mas Pipin Sopian. Waalaikumsalam. Ya, Mas Hanta Yuda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Open Minded bersama saya Yasmin Muntas. Kita mau bahas yang masih hangat sebetulnya sampai hari ini, dan saya ke Mas Pipin dulu ya. Silakan. Mas Pipin, jadi sebelum kita sedikit flashback lah soal peristiwa dari hari Selasa, Rabu, Kamis sampai hari ini, saya mau tanya dulu nih, sampai hari ini posisi PKS jadinya gimana? Masih di koalisi perubahan atau ada peluang untuk pindah ke lain hati? PKS tegak lurus dengan musyawarah maju syuro. Yang ke-8 mengusung Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Jadi saya kira itu. Jadi posisi kami tegak lurus di situ. Jadi ketika Mas Anies ada di mana bersama Mas Anies, dan kita sudah menyampaikan komitmen itu, dan kita juga sudah menyampaikan masalah cawapres sebagaimana piagam koalisi memang diserahkan kepada Mas Anies. Tetapi nanti terkait dengan bagaimana keputusannya tentu domainnya musyawarah maju syuro. Berarti tetap bersama Mas Anies, tapi ada batnya gitu ya, bat gitu. Ya, terkait dengan cawapres kami harus membahas dengan maju syuro. Jadi kemarin kami harus sampaikan ya, ketika setelah deklarasi oleh Nasdem dan PKB terkait dengan Mas Anies dan Caimin, kami sampaikan welcome, ahlan wa sahlan kepada PKB bergabung dengan koalisi perubahan yang sudah kami rintis sejak 1 tahun yang lalu bersama Nasdem dan Demokrat. Tetapi terkait dengan cawapres, kami menghormati keputusan PKB dan Nasdem, tetapi kami harus membahas terlebih dahulu kalau ingin deklarasi cawapres ya. Kenapa? Karena itu domainnya maju syuro. Jadi di anggaran dasar kami pasal 16 ayat 2 huruf I disebutkan bahwa untuk capres dan cawapres harus diputuskan. Nah, musyawarah maju syuro yang ke-8 sudah diputuskan, capresnya Mas Anies. Tapi cawapresnya kami belum memutuskan. Kami menunggu Pak Mas Anies memutuskan. Setelah Mas Anies memutuskan, maka kami harus bawa bahasan ini ke musyawarah maju syuro. Jadi emang ini sebenarnya memang prosedurnya seperti itu, bukan karena Caimin tiba-tiba jadi mau rapat gitu ya. Jadi emang mekanismenya seperti itu. Nah, itu berapa lama kira-kira akan dilaksanakan dan pasti bahwa akan mendukung atau tidak mendukung? Ya, saya kira kami berapa lamanya itu tentu kita as soon as possible lebih baik. Tadi tetapi katanya nanti, 1 atau 2 minggu. Ya, saya kira ini kan ada proses di mana kami juga ingin ada 3 tahapan ya kalau kita ingin kerjasama itu. Pertama adalah kita ingin ta'aruf terlebih dahulu, mengenal terlebih dahulu. Mengenal sosok Caimin, kira-kira ke depan nanti seperti apa visi misinya. Saya kira, dan kita sebetulnya menanti nanti insya Allah katanya Pak PKB akan datang ke kantor DPP PKS. Selama ini memang belum pernah. Kami pernah ke kantor PKB tapi PKB belum pernah ke kantor DPP PKS. Jadi saya kira itu salah satu proses di mana kami menunggu itu ya, silaturahim itu untuk bisa saling mengenal. Yang kedua adalah tafahum, saling memahami di antara kedua partai ini bagaimana kita bisa bekerja sama ya ke depan misalnya. Dan yang ketiga baru kita bisa tahu saling mengenal, saling menolong satu dengan lain, saling bekerja sama.
Jadi saya kira kami memahami bahwa dua partai ini sama-sama punya basis partai Islam, pemilihnya Islam, ya dengan karakteristik yang berbeda. Mungkin Bang Anda nanti akan lebih menjelaskan. Ya, bagi kami welcome, bekerja sama dengan siapapun welcome. Ketika kita sudah punya duduk bersama, punya kesamaan, maka ini akan lebih mudah. Jadi kalau misalnya waktu, ya tentu kami pada dasarnya tidak menghendaki sudden death politik atau injury time politik. Ya, kami tidak mau flashback sebagaimana terjadi 2019. Dulu tiba-tiba kita dipasangkan oleh capres-cawapres ya yang sebetulnya ya kita sih tidak menghendaki dua pasangan, itu keputusan PKS bahwa kami menghendaki lebih dari dua pasangan. Dan yang kedua, kami tidak mau nanti di last minute baru diputuskan. Jadi itulah ikhtiar yang dilakukan oleh PKS selama 1 tahun terakhir sampai hari ini adalah menggesa supaya nanti capres dan cawapres itu bisa lebih segera dan bisa berkeliling. Mudah-mudahan tidak jauh dari hari ini. Saya kira saya sebagai jubir PKS, jubir DPP PKS tentu tidak bisa mendahului keputusan musyawarah majelis syuro. Ya kita tentu nanti pimpinan kami akan berhitung kira-kira kapan. Dan itu salah satu kodenya, mungkin salah satunya Bang Hanta adalah kira-kira kapan PKB datang ke PKS. Mungkin itu salah satu langkah untuk selanjutnya kapan majelis syuro akan dilaksanakan. Sebelum saya beralih ada satu pertanyaan dulu nih. PKS ada pertimbangan nggak dengan status Muhaimin Iskandar yang sekarang lagi mau dipanggil atau hari ini kan dipanggil ke KPK? Ya, saya kira pertimbangan 5 kriteria di piagam koalisi itu tentu menjadi pertimbangan ya. Jadi yang pertama adalah siapa yang berpotensi menang, kemudian punya kerentanan politik yang rendah, kemudian bisa berkontribusi duit tunggal dengan Mas Anies, kemudian juga bisa berkontribusi untuk membangun soliditas koalisi dan juga bisa berkontribusi dalam bagaimana pemerintahan ke depan. Jadi bagi kami saat ini ya, kalau lihat kondisi politik, kita sih berharap bahwa hukum tidak menjadi alat politik. Jadi kalau itu kasus lama seharusnya tidak muncul lagi ya. Kita sangat berharap bahwa kalau misalnya tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada kasus hukum, ya seharusnya tidak ada proses kriminalisasi itu. Jadi ya makanya itu menjadi pertimbangan tentu ya, tetapi kami hakul yakin mudah-mudahan itu juga mungkin nanti salah satunya ya dibahas di musyawarah majelis syuro, tetapi kami sih yakin mudah-mudahan ya semuanya tentu berharap berjalan baik sampai selesai. Tidak ada siapapun baik tokoh-tokoh capres cawapres yang tiba-tiba ketika deklarasi kemudian dikriminalisasi. Tentu kita juga semua harapan itu ada. Oke, Mas Hanta, saya ke Anda sebelum saya mau tanya dulu, menurut Anda ini koalisi Nasdem dengan PKB atau komposisi capres-cawapres Amin ini menurut Anda menguntungkan dua belah pihak atau ada salah satu yang lebih diuntungkan? Kalau dari sisi partai baik PKB maupun Nasdem itu diuntungkan untuk pileg ya, pemilu legislatif, karena efek ekor jas atau kotel efek itu bekerja relatif lebih efektif karena Caimin memang cita-citanya sejak awal apapun siapa capresnya memang ingin menjadi cawapres. Terasosiasi kuat beliau adalah PKB. Nah, Anies meskipun tidak berpartai tapi dia terasosiasi brand connection-nya itu paling kuat ke Partai Nasdem. Baru mungkin ke PKS. Sehingga paling tidak dari sisi itu menguntungkan partai. Tapi ini kan pilpres. Pilpres itu bukan pertarungan partai. Pilpres itu pertarungan figur para capres. Kalau ini maka yang terkejut bukan hanya Demokrat, PKS termasuk. Jangan-jangan Pak Anies juga, Mas Anies juga kaget akhirnya wakilnya Caimin gitu. Saya juga nanti mau tanya bagian keterkejutan itu, tapi ke Mas Hanta itu adalah emang ini koalisi atau pertemuan yang menurut Anda dua-dua pihak itu sama-sama diuntungkan atau ada sebenarnya banyak pihak juga mengatakan bahwa ini malah merugikan ya dalam tanda petik sosok Mas Anies, terlepas dari bahwa ini akan menutup suara atau mendapatkan suara di Jateng dan Jatim ya gitu. Iya, kalau kita berpikirnya sebelum bicara figur, orang akan menyimpulkan bahwa ini melengkapi Anies Baswedan. Karena Anies punya basis di Jakarta, sebagian Jawa Barat dan sebagian di Sumatera. Sehingga butuh titik lemah Mas Anies itu di Jawa Tengah, kemudian juga di Jawa Timur.
Cuma jawaban dari partainya iya, PKB relatif kuat di Jawa Timur, lumayan di Jawa Tengah. Tapi secara figur, Mas Anies yang punya potensi kompetitif elektoral, wakilnya, cawapresnya mestinya juga kontributif secara elektoral. Jangan sampai sebaliknya yang tadi saya ingin jawab, menjadi beban elektoral. Menurut Mas Hanta bagaimana? Ada potensi menjadi beban elektoral. Saya ingin katakan betul PKB adalah kendaraan yang seksi, tapi belum untuk sopirnya, drivernya ini yang saya kira menjadi catatan karena Pak Muhaimin secara elektabilitas data di Poltering Indonesia maupun lembaga survei lainnya sebagai capres itu tidak tinggi ya, kisarannya 1-2%. Tapi per hari ini kita tahu perkembangan ke depan. Kalau cawapres itu bisa jadi juga tidak terlalu tinggi, bisa hanya kisaran sekitar berapa ya, 4-5%. Nah, kalau mau membawa gerbong besar NU pun, NU itu tersebar pemilihnya di partai. Kalau kita perhatikan pemilih terbesar NU itu bukan di PKB, justru terasosiasi yang orang merasa NU itu kan sekitar 50%. 50% itu paling banyak pertama ke PD Perjuangan, kedua ke Gerindra karena ini bias elektabilitas juga, dan yang ketiga barulah ke PKB, baru ke Golkar dan sebagainya. Nah, dari sana kalau diturunkan lagi pemilih rasional dan pemilih psikologis juga banyak di NU. Ya. Artinya dia preferensinya belum tentu karena sama-sama NU. Pemilih sosiologis iya karena sama-sama NU. Yang ketiga, tokohnya jangan lupa di NU itu banyak. Dia tersebar. Selain Pak Muhaimin, ada Pak Mahfud MD, ada Bu Kofifa, ada Pak Sail Akil Sirot, mantan Ketua Umum PBNU, ada Pak Gus Yahya. Ini orang-orang yang Mbak Yeni Wahid, Gus Durian, bahkan ada statement kalau nggak salah yang Cak Imin jadi cawapres justru mereka nggak pilih. Jadi bisa terbalik gini, mengurangi basis NU bisa. Kalau tidak hati-hati potensi ini tidak dijaga, dan kemudian saya kira kita juga tahu bahwa Pak Muhaimin juga tidak terlalu dekat hubungannya dengan struktural PBNU dengan Gus Yahya. Nah kalau kita lihat dinamika, bahkan ketika diumumkan itu PBNU bikin konferensi pers juga. Sebenarnya kan tidak perlu kan. Nah justru itu menunjukkan tidak mendukung sebenarnya. Siapapun yang berpasangan dengan Muhaimin akan kalah begitu kalau nggak salah narasinya. Bagaimana tuh? Nah itu yang saya katakan tadi, justru ada plus minus betul. Kalau berpikir dari sisi berkembang, ya ada potensi membuat gerbong PKB dan sebagainya. Tapi dari sisi itu juga membuat potensi tadinya Mbak Yeni dan pengikutnya dekat dengan Mas Anies dengan begini ya menjaga jarak. Kemudian juga yang saya katakan tadi Gus Yahya dengan struktur PBNU dan seterusnya, bahkan ada konferensi pers. Sebenarnya kan tidak perlu konferensi pers kalau mendukung atau tidak dukung, itu menunjukkan signal saya kira ya begitu kondisinya, sehingga ada potensi Mas Anies mendapatkan limpahan, luberan potensi. Tinggal begini, kan ada pergi, kita yakin ada yang pergi kecewa tidak cocok, tapi ada yang datang. Tinggal yang lebih pergi dan datang ini lebih banyak mana? Karena Demokrat kan kecewa juga pergi. Kalau yang pergi 1 datang 2, Mas Anies elektabilitasnya akan naik. Tapi kalau sebaliknya 2 orang akan pergi dari pendukung Mas Anies, datang hanya 1 berarti ada potensi tergerus. Itu yang perlu diuji. Ditambah satu lagi, Mas Anies ini sebenarnya adalah membawa isu perubahan. Habitatnya Mas Anies Baswedan itu berada di PKS dan Partai Demokrat. AHY oke. Nah kalau itu bergabung Anies, AHY, PKS dan Demokrat ditambah Nasdem setengah perubahan karena masih dalam pemerintahan, itu terkonsolidasi kekuatan perubahan. Nah sekarang kekuatan perubahan, saya tidak tahu ini yang untung siapa udah jelas ya. Ini tercerai-berai, terbelah, terpolarisasi kekuatan perubahan itu hari ini dengan bergabung dengan PKB. Nah tantangannya adalah Mas Anies yang punya potensi elektabilitas, kita lihat ada Jawa Tengah, Jawa Timur potensi, tapi Mas Anies sekarang perlu adaptasi menuju ke fase normalisasi. Apakah betul bisa diterima oleh komunitas basis pendukung PKB yang kita tahu PKB yang lebih banyak NU, yang lebih cenderung pendukung Pak Jokowi, yang lebih cenderung puas dengan kinerja Jokowi. Di saat yang sama Mas Anies masih memegang tagline-nya, narasinya perubahan. Dan ini kan ada bentrok. Ini yang PR-nya, mungkin saya pekerjaan rumah yang sekedar mengingatkan. Meskipun perubahan yang dimaksud itu kan bukan change berarti and continuity. Change and continue, bukan berarti mendiakan sama sekali gitu ya, meniadakan sama sekali gitu ya. Tapi sebelum saya ke Mas Pipin lagi, Anda termasuk pengamat yang kaget nggak sih dengan komposisi ini? Saya bicara dengan salah satu pengamat, saya tanya, Mas Anda kaget gak dengan komposisi ini? Enggak, saya udah bisa nebak. Nah Mas Hanta gimana? Iya, kalau PKB saya sudah sejak beberapa bulan yang lalu, biasanya ada dinamika langkah kuda. Termasuk Pilpres 2019, apabila ada cawapres yang di luar dugaan. Jadi kalau dugaan maksudnya Mas Sandi gitu, apa gimana? Yang 2019? cawapresnya Pak Mahfud enggak jadi ya. Jadi ada kemungkinan PKB. Nah ini juga diantisipasi. Candaan saya
Pak Caimin dan PKB harus ada tagline ini ke Mas Anies kalau PKS jadi setia sampai akhir. Oh gitu. Nah, Itu juga yang saya sampaikan. perlu ya. Itu saya sampaikan dalam pertemuan waktu itu ada Pak Jajilul datang ke DPP PKS. Saya kemudian Pak Kiai saya bilang ini kita serius kan, kita ya sampai selesai kita jihad bareng-bareng untuk politik ini. Tapi Mas Hanta tadi bilang kan ada peluang nggak dua partai bisa hilang, jadi rugi kan kalau Anies satu masuk dua hilang gitu. Nah Mas Hanta melihat ada peluang nggak dua yang hilang dari koalisi itu? Tergantung Dalam artian tadi, PKS tingkat, akan menghilang. itu dari partai, tapi saya lihat dari basis PKB, apakah berhasil basis PKB ini seluruhnya. Dalam teori kan ada split ticket voting namanya. Ya. Orang memilih preferensi capresnya beda dengan partai. Mungkin dia PKB, tapi capresnya bisa jadi ke Ganjar dan Prabowo, antara tidak ke Anies misalnya. Pemilih PKB itu memang kalau dibedah sebelum mendukung Anies ya, itu lebih banyak ke Ganjar lalu ke Prabowo baru ke Anies terakhir. Kebalikannya PKS dan Demokrat. Pemilih Demokrat, preferensi pemilih PKS itu nomor 1 banyak ke Anies irisannya. Kedua baru ke Prabowo, baru ke Ganjar. Nah mereka ini kan kalau kita lihat saling melengkapi antara PKS dan PKB, antara Anies dan Caimin, tapi juga bisa sebaliknya. Ada yang bisa digabungkan, tapi ada tingkat ketidaksetujuan. Orang kan pergi, ya sudah karena dia gabung dengan sana, saya sukanya dengan Pak Jokowi, ternyata gabung sama Mas Anies misalnya. Itu ada potensi pergi. Tapi juga bisa sebaliknya, kalau preferensinya tidak terlalu kuat ke preferensi Pak Jokowi. Jadi dari peta hari ini yang menarik bagi saya adalah sebelum PKS belum tegas ya kemana, Demokrat sudah minggat, PKS masih gelagatnya belum, masih menunggu keputusan. Saya melihat sekarang potensinya tripolar, 3 poros kekuatan. Nah dari 3 poros ini pengelompokannya yang menarik menurut saya. Di partai dalam pemerintahan ada 7 ya. 7 sekarang sudah firm mendukung Ganjar itu antara PD Perjuangan dan P3. Partai dalam pemerintahan. Pendukung Pak Prabowo, Gerindra, PAN dan Golkar. Semua partai dalam pemerintahan. Partai pendukung Pak Jokowi dan hari ini. Catatan penting ini, Anies Baswedan juga didukung oleh Nasdem dan PKB. Juga partai dalam pemerintahan. Jadi kalau kesimpulan sementaranya ini partai dalam pemerintahan semua ini. Narasinya narasi Jokowi ini semuanya. Sementara pemenangnya Jokowi dari sisi narasi ya. Gitu. Padahal kalau kekuatan perubahan, meskipun ya ada keberlanjutan, perubahan itu kan narasinya perubahan satu. Yang kedua dia menjaga jarak diametral dengan Pak Jokowi. Yang ketiga, ceruk pemilihnya mereka tidak mengandalkan orang yang puas dengan Jokowi, justru yang tidak puas. Nah yang 3 ini sekarang tercerai-berai. Figurnya kalaupun menjadi kita perhatikan Ganjar keberlanjutan, Pak Prabowo tegas berlanjutan. Wakilnya juga mau dicari Pak Erik atau Mas Gibran yang sangat Jokowi. Mas Anies sekarang bukan AHY tapi Caimin. Caimin ini kan di dalam pemerintahan, basisnya NU yang dia tidak ada problem lah dengan Pak Jokowi. Sehingga udah agak Jokowi ini. Nah saya nggak tahu kalau kemudian masih kuat. Nah ini dilema buat PKS menurut saya, mungkin masukan PKS sama Demokrat itu tidak bisa dengan leluasa mengkapitalisasi Anies Baswedan. Kalau Nasdem masih kuat, ada jalan pulangnya, rutenya masih oke gitu. Ya artinya gini, walaupun disampaikan oleh Gus Coy juga kemarin bahwa ini nggak ada campur tangannya, walaupun ada tuduhan ada tudingan mastermind, tapi menurut Gus Coy ini hanya pertimbangan strategis, nggak ada dari orang luar dan sebagainya. Tapi menurut Mas Hanta dan mungkin PKS, apakah artinya ya memang di semua koalisi sekarang ada dalam tanda petik orangnya Jokowi? Iya bisa. Begitu kalau artinya pemenangnya siapa tapi gitu? Tapi begini, sebelum ke sana, baik Nasdem maupun PKB realistis ya, karena pertimbangan 3 saya sampaikan, bukan dari sisi Pak Jokowi ya, dari sisi Nasdem. Pertimbangan kandidasi, pencalonan, kedua eleksi atau elektoral, yang ketiga pertimbangan Jokowi. Jadi bukan Pak Jokowinya, kita lihat dari Nasdemnya. Nasdem dari kandidasi kok lebih real ini. Bersama PKB mereka sudah bisa berlayar. Tanpa PKS sekalipun, itu sudah cukup. Sehingga posisi tawar PKS pun tidak sekuat kemarin. Kemarin PKS keluar nggak bisa maju Anies. Tapi sekarang PKS gagal pun mereka bisa maju. Dari kandidasi mereka sudah oke. Yang kedua dari eleksi, elektoral yang tadi kita bahas. Ada plus minusnya. Mungkin dalam pikiran Nasdem adalah melengkapi Pak Jokowi, melengkapi Pak Anies dari sisi elektoral Jawa Tengah, Jawa Timur. Kan ada pepatah, tidak ada rotan akar pun jadi. Dengan Bu Kofifa nggak jadi, kemudian disebutkan Pak Mahfud, ya Caimin oke lah. Tapi Caimin ada bawa partai, itu yang bedanya dengan yang lain. Dia strategis partainya. Nah yang ketiga faktor Jokowi. Bukan Pak Jokowi masuk dalam faktor ini. Dari sisi Nasdemnya, ya paling tidak
bisa bukan mengambil hati ya, merekonsiliasi, menjaga hubungan kembali dengan Jokowi. Itu yang saya kira agak Jokowi. Figurnya pun bahkan kalau tripolar ini menjadi tetrapolar, kabarnya Sandi dan siapa AHY gabung, berarti nggak ada orang tanda petik orang yang harus dekat dengan dengan Jokowi PKS semua. tapi nggak bisa cuma berdua. Iya, harus tiga, dengan PKS. Kalau misalnya Sandi dan AHY mau gabung harus dengan PKS, ya kan? Betul. Nah berarti nanti kalau ada 4 pasangan semuanya pada akhirnya diusung atau ada bagian dari partai dalam koalisi pemerintah. Partai dan figur juga dengan Iya, Pak partai Sandi, dan figur. Caimin ya. Artinya ya sebetulnya tapi sekali lagi kemarin dikatakan oh ini nggak ada, tapi memang dianggap ini sebagai faksi Surya Paloh, faksi Prabowo, faksi Mega, dan mungkin nanti ada faksi yang lain lagi, dan itu semua bagian dari rezim. Makanya ketika ditanyakan, misalnya kemarin ditanya kenapa sih kok ketemu Jokowi, karena mungkin masih butuh bukan approval ya, tapi semacam apa gitu, tapi ini tidak diakui juga sih sebetulnya. Tapi mungkin saja. Nah PKS sendiri melihat ini bagaimana dengan kedatangan Ketua Umum Nasdem ketemu Pak Jokowi setelah memilih atau menjodohkan Anies dan Muhaimin, bagaimana PKS melihatnya? Ya sah-sah saja ya, membangun komunikasi dengan siapapun, termasuk Kurang maju kayaknya. Presiden RI, saya kira hak setiap partai ya. Tapi bagi PKS bahwa kami sebagai partai punya kedaulatan untuk mengambil keputusan, dan ya lagi-lagi kami harus tegaskan bahwa di kami ada 99 anggota Majelis Syuro yang mengambil keputusan itu. Adapun siapa berkomunikasi dengan siapa, kami juga berkomunikasi dengan partai lain, termasuk misalnya dengan dengan PDIP juga kami berkomunikasi, dan kita menghormati itu semua. Lagi-lagi menurut saya kalau pandangan partai politik tentu saat ini adalah yang kita pikirkan bagaimana strateginya kita bisa menang, bisa mengetahui kira-kira denyut nadi aspirasi rakyat itu seperti apa begitu. Jadi kalau misalnya sekarang mana tingkat kepuasannya Presiden Jokowi tinggi ya, tetapi tidak semua yang puas terhadap Pak Jokowi memilih partai pemerintah misalnya. Tetapi banyak juga yang memilih PKS atau memilih partai yang lain gitu. Jadi karena apa? Karena saya kira naturally orang juga memilih tidak karena kita pro Jokowi atau tidak pro Jokowi. Jadi kalau kita lihat komposisi, kami kan juga rutin ya melakukan survei gitu. Melihat ketika memang ada kebijakan yang populis, memang kepuasan meningkat. Tetapi ketika tiba-tiba kenaikan harga BBM gitu, itu juga mereka juga against dengan kebijakan Pak Jokowi gitu. Jadi menurut saya pertimbangan partai-partai politik ya ketika melihat misalnya apakah ini pro perubahan atau tidak. Survei kami menunjukkan bahwa saat ini orang tuh inginnya apa sih? Perubahan, ingin ada yang tetap tidak berubah dilanjutkan, atau ada yang ketiga yaitu di antara dua, dia ingin berubah dan juga ingin berlanjut. Jadi ternyata ya budaya orang Indonesia ternyata lebih suka di tengah-tengah. Ya, seimbang. Jadi tidak di mau tengah-tengah. nanti berubah, tidak mau semua total berlanjut begitu. Kenapa? Karena saya kira Mas Anies ketika lihat narasinya, beliau ketika ditanya IKN tidak langsung serta-merta kita akan tolak IKN. No, rasional, nggak bisa IKN itu tiba-tiba ditolak oleh sebuah pemerintahan karena harus mendapatkan approve dari DPR misalnya. Yeah. Terus apalagi kira-kira, kita tidak akan mendukung program BLT, nggak mungkin. BLT ini salah satu bantalan sosial yang diinginkan oleh rakyat Indonesia misalnya. Tapi misalnya ada kebijakan-kebijakan lain, misalnya terkait dengan jalan tol. Kenapa lebih banyak dibangun jalan tol dibandingkan jalan yang tidak berbayar misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu kami melihat Mas Anies ini memang layak untuk memimpin Indonesia ke depan. Karena dia paham tentang program yang saat ini berjalan, dan dia juga paham kira-kira apa yang harus diperbaiki. Nah itulah kalau kita lihat bagaimana PKS mengambil kebijakan itu apa sih? Kenapa sih PKS memilih Mas Anies? Yang pertama, karena kami melihat bahwa beliau salah satu sosok yang dicintai oleh rakyat. Kenapa? Dan itu masuk ke tiga besar itu. Kalau orang sudah masuk ke tiga besar berarti ini pengikutnya sudah banyak. Salah satunya dari mana? Dari PKS. Kenapa PKS? Pilkada DKI, Gubernur Anies pengusung utamanya adalah PKS. Partai Keadilan Sejahtera. Jadi kalau misalnya Nasdem baru, kami sejak sudah lama begitu. Jadi kami banyak berinteraksi dengan beliau. Nah, potensi menang ada di situ.
karena disukai oleh banyak orang. Dia punya pikiran yang bagus. Yang kedua, kami melihat beliau sosok yang nasionalis religius ini. Jadi beliau bisa menempatkan diri, bagaimana memposisikan diri di tengah gitu. Di saat ini ada pembelahan di tengah-tengah masyarakat, beliau mampu gitu memposisikan diri. Beliau bisa berkomunikasi dengan nasionalis dan juga keumatan. Yang ketiga, kami memandang beliau itu tokoh pemersatu. Jadi ini yang menjadi 3 alasan kenapa kemarin Musyawarah Majelis Syuro ke-8 itu memilih beliau. Ya. Dan saya kira tadi kami tidak mau terlalu diametral bahwa ini Jokowi man atau tidak. Saya kira realitasnya kalau pola berpikirnya itu memang koalisi Demokrat PKS ini akan kosong gitu. Tidak terjadi apa-apa. Ya. Kalau misalnya tidak ada satu Udah Nasdem, paling tidak udah sukses itu untuk Nasdem. memecahnya. Jadi saya kira 3 ini, dan sekarang ya kami yakin lah, mudah-mudahan saya kira pertimbangan Nasdem dan PKB gabung dengan di koalisi perubahan ini menunjukkan kedaulatan bahwa Nasdem dan PKB memang punya daulat untuk mengambil pilihan sendiri. Di saat dulu isu bahwa tidak boleh ada partai yang mendukung Pak Anies yang berada dalam pemerintahan. Toh kemarin Nasdem sudah ikut mendukung, dan kemudian PKB saat ini. Ini sebetulnya kabar gembira bagi demokrasi di Indonesia. Ya. Ketika partai-partai berani untuk mengambil sikap bahwa saya, kalaupun ada yang tidak suka itu pilihan. Mau siapapun termasuk presiden misalnya. Jadi saya kira ini menurut saya, bagi saya ya Bang Hanta, jadi narasinya adalah ketika bahwa dikata bahwa ini Jokowi, mungkin Pak Jokowi kan selalu ya, saya kira teori politik yang selalu dipakai oleh para politisi kan dramaturgi, terkadang front stage sama backstage-nya kadang berbeda ya. Tapi bagi kami adalah selesai bahwa siapapun partai politik punya kedaulatan. Saya waktu itu saya kira ikut beberapa kali lah di tim negosiasi itu, selalu mengatakan bahwa ini PKS pengambilan keputusannya bagaimana. Kami tentu akan berbicara dengan stakeholder utama kami. Siapa? Yaitu struktur kader PKS. Disitulah kenapa bagi kami memang PKS itu pakemnya jelas. Dengan siapa kita berkoalisi, mendukung siapa, dasarnya adalah Musyawarah Majelis Syuro. Dari penjelasan Mas Pipin ini kok saya jadi lebih 99% yakin PKS masih akan tetap di Iya, koalisi. betul. Karena begitu menggebu-gebu menjelaskan Anies Baswedan gitu. Itu pilihan realistis. Iya, jadi saya yakin nih Tapi 99,9%. coba? Iya. Tentu tidak bisa mendahului musyawarah. Makanya dari tadi saya diemin gitu. Ya oke, silakan lanjut. Oke, jadi wah, bener ya, Mas Hanta betul. merasa kayaknya yang terbaik mungkin buat PKS adalah tetap di koalisi atau bagaimana? Iya, saya kira kalau mau jujur dari partainya, tidak hanya PKS, Demokrat pun di Iya. luar soal AHY, itu paling realistis, lebih menguntungkan secara elektoral bagi partai itu bersama Anies. Karena berdasarkan data survei bisa dibandingkan, memang preferensi pemilih PKS dan Demokrat itu seperti saya katakan tadi lebih banyak ke Anies pertama. Iya. Sebelum ada turbulensi politik antara Anies dan PKS ya. Yang kedua baru ke Prabowo di tengahnya, kemudian di Ganjar. Nah tadi soal spektrum politik yang menarik ya. Mengapa menjelaskan Pak Prabowo agak ada tren naik sempat sebelumnya? Karena Pak Prabowo itu di dalam persepsi publik dia pemersatu. Dia di tengah, Anies di kanan dalam makna tadi religius, Islamis, kekuatan religius, kemudian Ganjar di kekuatan nasionalis kiri. Ini yang menyebabkan spektrum itu, dan orang Indonesia suka di tengah. Nah, tapi dengan sekarang dinamikanya kan makin berkembang ya dinamikanya, dan sekarang posisi saya kembali ke pertanyaan Mbak Yasmin tadi. Lalu bagi PKS dan Demokrat di mana? Saya masuk Demokrat mungkin ya. Ya kalau ini kan tadi udah 99% ya. Iya, kelihatan sekali nih sangat promosiin Anies Baswedan. Masa sih sekarang Mas Anies milih cawapresnya, kan kata piagam itu pilihan diserahkan kepada Anies Baswedan, kepada calon presiden. Jadi logikanya mestinya ya diterima kan, bukan begitu? Ya sampai hari ini saya harus membawa proposal atau keputusan Musyawarah Majelis Syuro nomor 8. Jadi Musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 itu PKS tegak lurus bahwa kita mendukung Pak Anies Baswedan. Cuma kan tinggal masalah cawapresnya. Ya. Cawapresnya ini ketika Mas Anies memilih memang kita menyerahkan, tetapi harus dibahas dulu di Musyawarah Majelis Syuro itu. Dan Nah, bagi adapun PKS nanti hasilnya Musyawarah Majelis Syuro menerima atau tidak, kami tidak bisa mendahului keputusan Musyawarah. Insya Allah mungkin Bener. harapan dari jubir PKS kelihatannya
akan menerima gitu ya, mudah-mudahan. Ya. Apa gimana? Ya saya kira kita tunggu hasil Kalau ke PDIP itu bisa dibayangkan tergerus suara PKS dukung Iya. Ganjar. Ya. Kalau ke Pak Prabowo udah ada kawannya, Gelora sudah dukung di sana. Ya, itu dia nggak bisa masuk kali ya. Oh ya Mas, kalau menurut Mas Hanta berarti lebih strategis untuk PKS dan sepertinya PKS akan stay di koalisi perubahan. Nah sementara bagaimana dengan Demokrat? Apakah menurut Mas Hanta tadi udah bilang ya lebih sebenarnya buat Demokrat itu lebih dapat tempat di koalisi perubahan walaupun koalisi perubahan itu sekarang sepertinya tidak diametral lagi gitu ya dengan pemerintah karena udah ada partai dan sekarang cawapresnya ya yang rebutan gitu. Menggunakan tagline perubahan ini. Nah bagi itu Demokrat, dia. Nah bagi menurut Demokrat. Mas Hanta masih cocok nggak nama perubahan di koalisi Nasdem ini? Ya saya kira masih cocok semua, mau dipakai Demokrat juga bisa. Nama juga udah terbelah. Saya bilang tadi dia terkonsolidasi kalau Demokrat, PKS, Anies dan AHY bergabung. Itu terkonsolidasi. Itu bisa di luar prediksi. Begitu Pak Jokowi approval ratingnya turun, seperti tadi ada BBM, bisa seperti DKI, prediksi saya sebelumnya. Ini bisa kuat sekali dan berbahaya, tanda petik buat Pak Jokowi ya. Tapi dengan terpolarisasi tidak begitu berbahaya lagi. Poin saya di situ, makanya menang narasi Jokowi dan poin saya dalam dinamika ini narasi Jokowi menang, ngetua figur-figurnya juga ada yang terasosiasi ke Jokowi, ditambah koalisi perubahan sudah terbelah kekuatannya. Nah soal siapa yang mau pakai silakan. Nah yang kedua saya ingin jawab Demokrat tadi. Demokrat ada 3 opsi pilihan tragis, pilihan strategis dan pilihan realistis. Pilihan tragis ini kalau dia balik lagi ke koalisinya PKS. Karena kan dinamika kencang kemarin. Kami tidak akan ini. Nggak apa-apa dalam politik kan dinamika begini. Tapi kalau balik menurut saya ini tragis dan kecil kemungkinan dari beberapa politisi mengatakan. Yang kedua, pilihan strategis. Kalau ini bisa dicapai strategis buat Partai Demokrat. Karena dia kan menginginkan AHY supaya dapat efek ekor jas tadi. Kalau ada koalisi keempat baru, syaratnya sangat berat tapi harus mengajak PKS tidak jadi mendukung Anies Baswedan dan P3 cabut dari Ganjar. Kan kecil kemungkinan 3 partai ini. Nah kalau itu terjadi maka kemungkinan besar AHY betul bisa jadi cawapres. Bahkan punya potensi capres tergantung siapa Sandi dan AHY disebutkan. Tapi kan berat syaratnya tadi. Itu paling strategis. Nah kan sulit, peluangnya tidak besar. Peluang terbesar dan realistis bagi Demokrat adalah bergabung ke koalisi yang 2 itu antara Prabowo atau Ganjar. Tinggal mirip dengan Mas Pipin tadi analisanya, peluang kemenangan, preferensi pemilihnya lebih dekat kemana, kemudian ya kenyamanan mana yang lebih diterima oleh Partai Demokrat dan saya kira keduanya peluang untuk jadi cawapres sulit. Bagi Pak Prabowo sudah punya nama Erik Gibran, di Pak Ganjar sudah punya nama. Ya kalau dua-duanya bukan cawapres lebih realistis lagi. Kalau misalnya ditawarkan Ganjar cawapres sudah kita nggak perlu analisa pilihannya itu. Tapi kalau sama-sama bukan cawapres preferensi pemilihnya lebih menguntungkan realistis lebih elektoral bagi Partai Demokrat bergabung sama Pak Prabowo baru ke Ganjar. Ya, tapi gini tadi kan kita sudah bahas bahwa sebenarnya kok saya udah ngomong 4 ya kayaknya nggak mungkin ya. Berat, Oke deh berat. Itu berat. doa Mungkin. PKS. Berat. Oh doa PKS. Ya. PKS mau juga tuh. Bukan maksudnya 4 partai yang mendukung Anies. Bukan 4 poros ya, bukan 4 koalisi. Enggak maksud saya gini. Kalau misalnya udah 3, tadi kan kita udah bilang sebenarnya Pak Jokowi harusnya atau siapapun lah yang berharap untuk hanya ada 2 paslon sebetulnya udah nggak relevan lagi karena di semua di 3 paslon ya baca pres dan bacawa pres ini sebenarnya 3-tiganya udah ada semuanya jadi nggak harus lagi dong dibuat lagi. Iya tapi kemarin maksud saya gini saya lihat juga di salah satu TV ya di salah satu tayangan ada masih ada wacana dari salah satu partai let's say ya udah kita sebut saja ya PDIP bahwa masih akan melakukan komunikasi politik termasuk dengan PKB. Jadi Anda melihat masih ada kemungkinan nggak setelah dideklarasikan seperti itu tiba-tiba karena masih ada harapan supaya ini dua paslon saja gitu. Sepanjang janur kuning belum melengkung, politik Indonesia belum pendaftaran itu sangat mungkin. Nanti petanya baru terkunci di tanggal 25 November. Oktober kan dibuka, 25 November jam 23:59. Nah kalau itu udah terkunci. Sepanjang itu belum. Ini kan 1 tahun lebih PKB bersama Pak Prabowo. Lalu tiba-tiba bersama, jadi dinamikanya ada. Termasuk petanya per hari ini tendensinya tripolar, 3 poros. Anies, poros Ganjar, dan poros Prabowo. Hari ini realitasnya. Tapi ditanya apa mungkin jadi tetrapolar, jadi 4. Mungkin saja. Kalau PKS keluar, P3 lompat bersama Demokrat. Nah ini tadi dari Jasmine ada yang menarik. Masih mungkin enggak 1, masih ada peluang menurut saya.
Ya. Tapi syaratnya juga lumayan, sama-sama dua. Duanya beda. Satu, kalau kemudian bipolar ini terjadi, akhirnya memang hanya Prabowo versus Ganjar. Artinya Anies gagal maju. Kenapa gagal maju? Ada dua, terkoreksi. Kalau ternyata dalam perkembangan elektabilitas, misal ya ini pengandaian, Anies elektoralnya semakin merosot, Nasdem, Pak Surya orang yang rasional, ini bisa mengoreksi pencalonan Anies. Yang kedua, dari sisi PKB, tadi kan ada cerita, kalau PKB setia sampai akhir, Mas Pipin sampaikan itu, oke. Tapi kalau ternyata tidak setia sampai akhir, ada dinamika, kita tahu di internal PKB dan seterusnya, akhirnya misalnya, Anies gagal maju. Maka akan dua kekuatan. Atau dua kekuatan yang lainnya, sebaliknya, Anies semakin kuat, semakin tidak terbendung, seperti harapan PKS. Elektabilitas Anies sangat kuat, membuat barisan yang lainnya ini, dipertemukan dengan satu kekuatan lawan yang sama, mungkin terkoreksi. Ganjar dan Prabowo terpaksa atau dipaksa oleh Kingmaker bertarung bersama, bergabung lagi melawan Anies yang kuat tadi. Misalnya Prabowo berpasangan dengan Ganjar. Ya. Atau Prabowo berpasangan dengan Gibran. Gibran merepresentasikan atau Puan merepresentasikan PDIP. Kita tidak tahu atau sebaliknya. Nah, jadi mungkin saja ada waktu masih 2 bulan lebih loh. 2 bulan ini sangat mungkin terjadi. Tapi kalau saya tanya paling besar kalau kita lihat tensi perakiraan cuaca per hari ini 3. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan 4 dan bisa bahkan 2. Karena kelihatannya setelah Caimin ini deklarasikan bersama Anies, ini sepertinya kok ratingnya di dua poros ini jadi naik gitu. Sepertinya seolah-olah masih jadi pengen berkomunikasi. Saya nggak melihat, saya tidak sebut lah, saya koreksi ya soal yang Prabowo, tapi saya melihat di tayangan bahwa Puan Maharani akan melakukan komunikasi dengan PKB, sejumlah partai termasuk PKB. Jadi ketika ditanyakan kok masih akan berkomunikasi dengan PKB, ya tidak ada yang tidak mungkin dalam politik begitu. Nah, itu menarik. Begitu PKB tergiur, tergoda dengan PDIP, jadi gagal Anies. Kalau sebelumnya kan nggak gagal, ada PKS dan Demokrat. Ya. Demokrat sekarang udah. Dan gitu. Anda melihat Demokrat kalau dari hasil analisa berarti kecil kemungkinan balik ke koalisi ini. Tapi PKS dan teman-teman yang lain sepertinya kalau PKS masih stay juga, kayaknya masih berharap Demokrat balik ya? Atau gimana? Ya, itu doa kami lah. Jadi bahwa kami, kenapa kemarin di konpres Presiden PKS di nomor 4 itu mengatakan bahwa kami memahami keputusan dan menghormati keputusan Partai Demokrat ya. Keluar kemudian tidak mendukung Pak Anies Baswedan gitu ya. Tapi tentu harapan itu kan ya mungkin waktu lah, mungkin ada kekecewaan dan sebagainya. Saya kira ya waktu akan menjawab apakah nanti bisa kembali atau tidak. Kalau harapan kami dan ikhtiar kami tentu kami berharap bahwa Partai Demokrat, terakhir kami komunikasi sama teman di Partai Demokrat juga kami ajak, ayo lebih baik cooling down nih kan, kemudian kita lihat bahwa visi misi kita ke depan ingin ada change and continuity begitu, kita bisa bersama-sama begitu. Jadi DNA kita memang dekat dan selama ini kami harus sampaikan bahwa memang PKS tidak mau menjadi tembok, kami ingin menjadi jembatan. Jadi jembatan partai-partai koalisi yang bergabung dengan Pak Anies Baswedan. Jadi kemarin misalnya ketika ada Demokrat dan Nasdem gitu, kemudian ada perbedaan pendapat ya, kami berusaha untuk menjembatani. Ayo gimana caranya kita bisa punya satu suara, mekanisme seperti apa, sampai tahapannya untuk kapan deklarasi dan sebagainya gitu. Jadi saya kira itu ikhtiar yang dilakukan oleh PKS. Tapi akhirnya terjadi yang seperti terakhir ya lagi-lagi PKS tidak bisa langsung ujuk-ujuk tiba-tiba kami harus menerima pasangan ini, kami menerima Mas Anies sebagai capres, oke, tapi cawapres tunggu dulu, kami harus musyawarah maju syuro dulu. Tapi waktu itu PKS sendiri posisinya bagaimana? Maksudnya merasa apakah hampir sama perasaannya seperti yang dirasakan oleh Partai Demokrat? Karena kan tidak diajak untuk berdiskusi dulu, tukar pikiran dulu atau apa? Ya, waktu itu yang kami tahu adalah bahwa ketika malam itu ada pertemuan dan itu sangat singkat ya. Dan kemudian setelah diambil keputusan besoknya memang langsung berjumpa dengan pimpinan kami ya, dijelaskan bagaimana, dan kami berpikir bahwa PKB gabung itu adalah memang bertambah dari 3 menjadi 4. Tentu kita bersyukur karena semakin banyak kekuatan maka berpotensi untuk menangnya lebih besar. Nah, kami tentu itu posisi PKS. Tapi ketika posisi sahabat kami Demokrat misalnya berbeda, kemudian akhirnya harus
mengambil sikap seperti saat ini itu kan di luar dugaan dari kami. Ya. Ya, jadi saya kira tentu kalau kita berharap ya kalau dihitung waktu itu sekitar 35 atau 36% ya. Kalau misalnya PKB kami kan awalnya 28 ya ditambah dengan PKB saat ini harusnya 35 atau 36% ya. Jadi di situ potensi menangnya lumayan besar gitu. Ada dua partai nasionalis, ada dua partai Islam, satu lebih ke tradisional, satu ke perkotaan. Ya, saya kira. dan itu sebetulnya menurut Anda bukan sebuah barrier ya ketika PKB yang dianggap kayaknya akan sulit deh menyatu dalam satu wadah dengan PKS, ternyata enggak ya, semestinya enggak seperti itu ya. Ya kita lihat ini, kan baru mulai ini. Itu bagus dalam sejarah, orang mengira agak sulit ya, kan jauh itu. Kalau dari logika dia saling melengkapi, tadi basis tradisionalis, satu basis modernis perkotaan. Tapi kalau dengan momentum ini ya mungkin saja. Dan saya kira pernah bersama di Pak SBY ya. Tapi faktor magnetnya lebih kepada faktor elektabilitas magnet capresnya. Ya. Nah jadi koalisinya tidak sepenuhnya koalisi dua partai ini kita lihat. Tapi juga ada kalau dilihat itu. dulu waktu di awal-awal ada namanya koalisi semut merah. Ya. Itu kan cuma PKS dan PKB waktu itu ya. Sebelum terjadi yang saat ini. Dulu beberapa tahun lalu saya kira. Waktu itu Pak Jazilul ketemu dengan Pak Sekjen PKS Habib Abu menyampaikan itu. Saya kira kita sudah berhitung bahwa memang potensi menang ada, potensi kita bersatu juga ada. Jadi saya kira kalau PKS karena kami punya 3 modal utama ya. Satu adalah militansi kader. Militansi yang didasari oleh pemahaman bahwa memang kita harus menang. Kenapa harus menang? Kita ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih banyak. Jadi itu di mana kader-kader PKS kenapa mau berjuang? Karena berpolitik bagian dari ibadah. Ini lahirnya kenapa militansi itu. Yang kedua adalah soliditas struktur. Jadi struktur ini solid. Kalau misalnya dari pimpinan sudah menyampaikan A, kita mendukung A, maka ke bawahnya juga sama. Meskipun kita harus katakan kenapa militansi dan soliditas itu terjadi, karena memang kami tidak pernah mengambil satu kebijakan yang sekonyong-konyong. Yang setiba-tiba misalnya gerasa gerusu kita ambil keputusan, enggak. Kita tentu mengambil aspirasi dari bawah. Disitulah kenapa kami memiliki mekanisme pelembagaan pengambilan keputusan yang established, yaitu musyawarah majelis syuro itu. Kenapa? Karena ingin mendengar semuanya, didengarkan aspirasinya. Dan mereka mendengarkan bagaimana konstelasi politik yang utuh yang terjadi misalnya. Dan kemudian yang ketiga adalah kerja kolektif. Nah 3 modal ini kemudian kita bawa punya paradigma yang disebut dengan kami sebut silaturahim politik. Saat ini PKS, pimpinan PKS Haji Ahmad Syaihu mengatakan bahwa kita harus punya jiwa silaturahim politik. Apa itu? Kita terbuka berkomunikasi dengan siapapun. Makanya kalau kita melihat bagaimana karakter kader-kader PKS saat ini, struktur saat ini lebih banyak silaturahimnya. Karena itu barrier-barrier yang terjadi selama ini yang menyebabkan sekat-sekat bahwa PKS ini catatannya ada anti kunut dan sebagainya, itu sekarang sudah hilang. Berarti walaupun ini terlepas dari soal poros di Pilpres, berarti suatu saat juga nggak apa-apa dong dalam satu poros dengan Gelora gitu. Dengan PDIP juga. Saya kira kami welcome. Jadi kenapa Bang Hanta ya kalau kita lihat misalnya kenapa kita nggak ada khawatir, mungkin saat ini misalnya PKB juga sudah melihat kalau PKS misalnya kalau melakukan transformasi perubahan itu berbeda dengan dulu misalnya di awal-awal. Kami fitnahnya kepada kami kan sering kuat ke anti tahlil dan sebagainya. Kemudian kita juga nggak kunut. Kemudian kalau sekarang lihat kita ada lomba namanya baca kitab kuning. Kemudian dari pimpinan kami adalah Habib Salim misalnya NU. Kemudian Presiden PKS adalah juga orang NU, santri buntet dan sebagainya. Dan jadi saya kira koalisi itu dari kuat magnet figur dari Anies situ mempersatukan mereka. Dari situ itulah yang membuat mereka kelihatannya kita tidak akan khawatir gitu. Saya misalnya juga kader NU dan jadi saya kira sekat-sekat koalisi PKS dan PKB saya kira insya Allah dan pilihan juga. Ini yang hebatnya PKB. Dia datang terakhir langsung baru kenalan langsung ijab kabul jadi cawapresnya dengan Nasdem. Nah, itu yang membuat Partai Demokrat kecewa, itu wajar juga. Tapi sudah move on ya. Nah, kemudian dari PKS menurut saya memang tidak ada pilihan ya. Pilihan yang realistis. Paling realistis itu bersama Anies. Tetap. Coba bersama Anies. Tapi posisi tawarnya jadi turun. Beda yang dulu. Keluar Anies gagal.
Sekarang Anies, Nasdem dan PKS nggak gabung juga nggak apa-apa, mereka bisa maju. Tapi sendiri. PKS apa kalau pernah? Kalau hanya- bergabung tambah kuat. hanya gitu. Tapi untuk PKS apa berlayar. pernah merasa seperti itu? Kalau kita keluar Nah, harus begini gitu. Karena kami tahu kalau hanya sekedar berlayar mungkin bisa Nasdem dan PKB saja. Tetapi kalau kita ingin menang, memang kekuatannya harus ditambah, betul kayak Bang Hanta. Kenapa? Karena kami punya basis suara di beberapa provinsi, di mana itu adalah di Sumatera Barat kita kuat misalnya, di sebagian di Sumatera Utara, kemudian di DKI Jakarta, di Sumbar, kemudian di Banten. Saya kira kami tidak mengkhawatirkan itu. Bagi kami saat ini sikap kami adalah kenapa kami tidak khawatir misalnya ini PKS ditinggal, tidak. Bagi kami saat ini kita sudah firm bahwa kita mendukung Pak Anies Baswedan. Kemudian nanti cawapres ya kita akan bicarakan di Majelis Syuro. Ini menarik, Ya. Mas Anies dan PKS ini simbiosis politik mutualisme. Dia saling menguntungkan Ya. pola relasinya. Bagi PKS itu sebaiknya bersama Anies karena preferensi pemilihnya ke Anies. Begitu PKS dukung Anies, semakin terkonsolidasi pemilih PKS ke Anies. PR-nya pemilih PKB. Yang harus diuji, saya nggak bisa menyimpulkan, Ya. saya belum berani menyimpulkan. Apakah berhasil Cak Imin membawa gerbong pemilih PKB semuanya ke Anies? Belum tentu. Ke Cak Imin aja Belum tidak tentu, berhasil. ya. Bukan tidak hasilnya Ya. sebagai capres, sebagai cawapres, elektabilitas Imin kan tidak dipilih oleh PKB sendiri. Ya. Orang PKB, pemilih PKB lebih pada ke Ganjar dan Pak PKB Prabowo. Pak NU. PKB ya. dalam ini termasuk NU sebenarnya. Ya. Nah, sehingga saya kira itu yang menarik ya, PR-nya apakah berhasil. Kalau PKS saya tidak ragu, itu akan terkonsolidasi dan Anies butuh PKS menurut saya kalau Ya. ingin menang. Tapi kalau PKB bentuk, tapi yang menariknya PKB pergi, ini kan diperbutkan sebelum dengan Pak Demokrat Prabowo. pergi. dan PKB di sebelum Polres sana, ke di Anies. poros sana ya. Kan ada pertemuan dengan PDIP juga Ya. diajak oleh Pak Sekjen dan segala macam. Tiba-tiba ke sana. Nah, dari Pak Prabowo dan dari sisi Pak Ganjar, daripada diambil salah satu, ini kan kendaraan strategis PKB. Lebih baik diambil Anies. Oh, gitu Karena ya. kalau diambil Pak Ganjar, lepas dari Pak Prabowo diambil Pak Ganjar, ini berbahaya buat Pak Prabowo. Ya. Ganjar kan semakin kuat, terkonsolidasi kekuatan yang NU yang basisnya memang dekat dengan PDIP dan seterusnya itu terkonsolidasi. Beda ketika Anies, ini kan sudah ada terbentuk dalam persepsi publik seperti itu, dalam data-data terlihat itu. Nah, PR-nya bukan otomatis tidak, seperti saya katakan ini pekerjaan rumah bagi Anies dan koalisinya bagaimana bertransformasi mengambil ceruk ini bisa bergeser. Jangan Ya. sampai Demokrat pergi, PKB nggak datang banyak juga. Nah, itu yang dia khawatirkan. Kalau Demokrat keluar satu, tapi datang PKB 2 kan elektabilitas Anies akan naik. Berarti jangan sampai juga PKB-nya pergi gitu ya. Apalagi itu. Dan satu lagi nih, pertanyaan terakhir ini tadi udah di Q. Ayo habis tutup gitu ya. Ya nggak apa-apa nih, lagi seru. Jadi ini pertanyaan terakhir, kalau menurut Mas Hanta, sebetulnya Demokrat itu pilihan yang ideal, bukan realistis lah. Ideal Baik. sebetulnya tetap bersama koalisi perubahan atau tidak? Paling ideal saya elektoral ya. Satu, paling strategis bahasa saya, dia buat sendiri. Karena udah kadung dengan Anies kemarin dinamikanya udah mengatakan ini dan seterusnya. Makanya saya bilang ini opsi tragis sebenarnya. Balik lagi. Kalau nggak Persepsi buat publik. sendiri? Kalau urutannya buat sendiri, itu paling strategis sebagai capres atau cawapres. Tapi berat ya, harus Oke. dari PKS. Kedua, kembali ke Anies, paling realistis. Tapi kalau kembali ke Anies juga, ya karena sudah dan persepsi publik bergabung bersama Prabowo. Terakhir baru bersama Karena ke poros yang dua, Prabowo atau Ganjar, itu sudah diinfokan bahwa mereka adalah partai yang mengusung Ya. kesinambungan. Jadi kalau misalnya koalisi Mau atau perubahan. Demokrat mau perubahan, ya harus beradaptasi. Ya, dilema kan ini semuanya dihadapin dan saya kira bagi PKS dan Demokrat tidak banyak pilihan sebenarnya. Sehingga pilihan paling ideal, realistis bahkan bagi adalah bergabung bersama Anies. Nah, yang problem bagi Partai Demokrat seperti saya katakan tadi, sebenarnya jangan terburu-buru kemarin itu. Kalau harus tetap dibuka opsi kalau ternyata kembali ke Anies. Di dalam Apalagi- politik itu kan tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi kemarin AHY kan sudah cooling down ya. Anda Ya. melihat itu gimana? Ya, pertama saya lihat memperbaiki persepsi. Tidak boleh di dalam politik meskipun sekecewa apapun persepsi publik itu baperan dan seterusnya itu tidak bisa merugikan partai. Sehingga yang kedua saya kira saya nggak tahu terlalu jauh kalau saya menyimpulkan membuka opsi itu. Untuk Kalau- kembali? Untuk kembali. Opsi bagi mereka kalau saya baca masih antara Ganjar sama Prabowo. Ya. Yang harus mereka kompromikan, yang dikompromikan soal perubahan tadi. Karena Oke. mereka sudah dua opsi, dua koalisi ini kan keberlanjutan. Tapi inilah politik kita menunjukkan bahwa politik itu memang soal seni kemungkinan. Yang nggak mungkin jadi mungkin di Indonesia.
Kepastiannya adalah ketidakmungkinan atau ketidakpastian itu sendiri ya. Ya, tidak ada yang tidak mungkin dalam Dalam politik. politik. Ya. Terima kasih Sama-sama. Mas Hanta Terima dan kasih. Mas Pipin atas Siap. kehadirannya di Open Minded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas, boleh? Terima kasih.